Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film komedi Tamil lagi yuk. Film yang berjudul Gata Gusti keluaran tahun 2002 ini mengisahkan tentang seorang cewek pegulat profesional yang harus mengikuti keinginan orang tuanya untuk dinikahkan oleh seorang pemuda kaya raya. Perubahan drastis pun dialami sama nih cewek. Dari tukang gebuk ke kerstereng, harus berpura-pura jadi cewek alim, lenjeh, dan takut sama suami. Sampai suatu hari kehidupan rumah tangganya berubah ketika dia gebukin preman-preman yang mau main kasar sama suaminya. Mau tahu kekoplakan dan keromantisan film ini? Nggak usah pikir panjang deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan pertandingan gulat profesional wanita. Intinya sih, pemeran utama kita yang bernama Kerti ini langsung gebukin dan memiting lawannya sampai mencelat-mencelat. Pas pengalungan mendali, Mr. Malik, ketua asosiasi gulat Tamil, bilang kalau dia percaya suatu hari nanti Kerti pasti akan mengharumkan nama India di Olimpiade. Nggak lama kemudian, Kerti pulang ke rumahnya bersama pamannya dan adiknya. Tapi alangkah kagetnya dia ketika sampai di rumah, udah banyak orang yang namu. Ternyata Kerti ini lagi mau dilamar sama cowok. Namun setelah melihat Kerti yang badannya keker dan tukang piting itu, keluarga cowok itu malah langsung menghina si Kerti. Kalau tetap mau dijodohin sama anaknya, Kerti harus keluar dari dunia gulat, dan mereka juga meminta uang mahar yang gede banget. Mendengar penghinaan itu, ayah Kerti pun langsung marah dan mengusir keluarga itu. Ternyata ini sudah kesekian kalinya si Kerti ini ditolak sama keluarga cowok. Gajaran juga marah-marah sama adiknya karena ganesan lah si Kerti yang imut-imut malah jadi pegulat profesional. Karena marah-marah itulah, Gajaran pun akhirnya anfal dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu, Ganesan juga merasa sangat bersalah. Karena emang dari dulu itu cita-citanya adalah menjadi seorang pegulat profesional. Tapi apalah daya, walaupun badannya gede, Ganesan ini nggak punya bakat sama sekali di dunia gulat. Dia malah lebih sering dijadiin samsak hidup sama lawan-lawannya daripada menang main gulat. Nah, karena si Kerti kecil emang paling deket sama pamannya itu, Kerti sering melihat paman itu dibanting-banting sama lawan. Tanpa sadar, si Kerti pun malah jadi tertarik di dunia gulat. Bahkan dengan support pamannya itu, Kerti pun menjadi atlet gulat berpotensi. Tapi tak dinyana, dari cuman iseng-iseng itu, Kerti malah jadi serius. Bahkan Kerti pun dapat beasiswa kuliah dari gulat. Nggak cuman itu sih, nama si Kerti sudah sangat tersohor sebagai pegulat wanita paling jago. Namun yang membuat dia ditolak-tolakin sama calon suami itu adalah kejadian ketika ada temannya yang dilecehkan sama preman di kampus. Nggak pakai mikir panjang, Kerti yang emang jago gebuk ini langsung menghajar semua preman itu. Sialnya zaman sekarang kok ya, apa-apa direkam terus di-share ke TikTok. Ya gelutnya si Kerti pun langsung jadi FYP lah. Itulah kenapa sampai sekarang Kerti nggak ada yang mau ngelamar. Nah, melihat ayahnya yang udah kena tekanan batin mulu, Kerti pun akhirnya mengalah. Dia pun bersedia dikawinin kalau ada yang bersedia ngelamar dia. Dengan konsekuensi, Kerti akan membuang semua impiannya di dunia gulat. Di lain tempat diperlihatkan peran utama kita yang satu lagi, seorang cowok brewokan yang lagi main apa ya namanya? Kalau di tempat Om sih namanya gobak sodor. Lah, langsung joget aja nih. Dah lah, intinya Vera itu merupakan cowok paling tajir dan dihormati di daerahnya itu. Diceritakan juga di usia yang 30 tahun lebih itu, dia belum nikah-nikah karena dia punya kriteria yang sangat berat untuk jadi calon istrinya. Pertama, karena Vera itu cuma sekolah sampai kelas 8 aja, dia cuma mau punya istri yang sekolahnya nggak lebih tinggi dari dirinya. Kedua, setiap dia mau dikenalin sama cewek, pasti Vera akan menyuruh muter balik karena dia punya fetis cewek berambut panjang sampai ke bokong. Ternyata alasannya itu karena dia itu pengen punya istri yang penurut dan bisa menghormati dia. Secara kalau istrinya lebih bodoh daripada dia, pasti si Vera akan lebih mudah mengatur istrinya. Hal itu juga terpengaruh oleh pamannya Vera yang bernama Ratnam. Vera yang yatim piatu dari kecil ini selalu ditekankan kalau suami itu harus jauh di atas istri. Nah, paman Vera yang satu lagi bingung nyariin Vera jodoh. Lah gimana zaman sekarang cewek-cewek pasti udah pada modern lah. Susah bener cari kriteria yang dipinginin kayak Vera itu. Satam mengatakan walaupun cewek lebih pintar daripada suami, tinggal gimana caranya aja agar tuh cewek tunduk sama suami. Contohnya gua nih, istri gua nggak pernah tuh marah-marah. Tapi pas lagi sombong-sombongnya itu, Satam pun langsung jadi ayam sayur pas istrinya nelpon.
Bahkan Satam ini selalu membawa kotak anti istri marah yang isinya sikat gigi, bedak, dan make up. Biar pas sampai rumah tuh bau jubah konang di mulut nggak ketahuan dan dikira habis pulang dari kuil. Hadah, ikatan suami takut istri juga ternyata. Keesokan harinya diperlihatkan ada sekumpulan warga yang lagi mendemo sebuah pabrik tekstil milik seorang preman yang bernama Das. Intinya si Ratnam yang merupakan kades di sana dan warga sekitar ingin tuh pabrik ditutup aja karena limbah tuh pabrik mencemari sungai, bahkan karena limbah beracun itu banyak ternak yang mati. Namun Das nggak mau ambil pusing. Gila aja nutup pabrik, gimana cuannya bos? Karena sama-sama saling alot, kasus itu pun bergulir sampai di ranah hukum. Singkat cerita, hakim memutuskan pihak penggugat harus mengumpulkan bukti selama 1 bulan ini. Kalau buktinya kuat, tuh pabrik bisa disegel. Jelas saja si Das nggak terima dong. Tapi pihak Ratnam nggak gentar karena mereka punya Vera yang hobi melintir-melintir kumis. Nah, pas mau cabut pulang, nggak sengaja mobil mereka hampir aja nabrak Ganesan. Ganesan jelas saja ngamuk-ngamuk. Tapi ternyata Ratnam itu adalah teman lamanya si Ganesan. Nggak pakai basa-basi, Ganesan pun langsung diangkut dan diajak mabok bareng. Nah, di rumahnya si Ratnam, Ganesan takjub karena teman semasa kecilnya yang nggak lulus SMA itu hidup dengan bergelimang harta. Namun Ratnam bilang kalau semua harta itu adalah milik keponakannya si Vera. Vera itu dapat warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Melihat si Vera, Ganesan pun kepikiran untuk menjodohin si Kerti ke Vera ini. Namun pas sudah tahu kalau syaratnya untuk menikah dengan si Vera itu bertolak belakang banget sama si Kerti, Ganesan pun asal bunyi kalau dia itu punya keponakan yang cuma lulusan SMP. Terus rambutnya juga dikepang sampai ke bokong. Pokoknya udik banget dah tuh keponakannya. Tapi asbulnya si Ganesan itu malah dianggap serius sama si Ratnam dan yang lain, dan mereka pun langsung pengen ngecek barang ke rumahnya si Ganesan. Mendengar itu, Kerti pun ngamuk lah. Dia ogah banget berpura-pura jadi cewek yang gak berpendidikan dan pakai wig sepanjang itu cuman untuk dikenalin sama cowok yang gak jelas juntrungannya. Namun keluarga Kerti memohon untuk coba aja dulu demi ayahnya Kerti yang lagi ngap-ngapan di rumah sakit. Karena gak punya pilihan lain, Kerti pun akhirnya pasrah. Beberapa hari kemudian keluarganya Vera pun datang ke rumah. Namun si Ganesan yang melihat foto wisuda si Kerti langsung nutupin tuh foto pakai kain. Untung gak ketahuan. Singkat cerita, pertemuan keluarga pun dimulai. Nah, pas si Kerti keluar dengan anggun, si Vera pun langsung domblong. Bahkan sebelum Vera melihat rambut si Kerti. Apalagi pas ngeliat rambut si Kerti yang sebokong, si Vera ini pun langsung nepsong parah. Tapi pas ngeliat si Kerti ini, Satam merasa pernah ngeliat di mana gitu ya. Untungnya keluarga si Kerti bisa mengalihkan perhatian. Jadi si Satam jadi keselamur. Singkat cerita, Vera pun serak banget. Nah, pas membahas mas kawin, Ratnam bilang kalau keponakan itu berkasta tinggi, kaya raya, dan sangat dihormati di desa. Jadi mereka ingin mas kawin yang sebanding dengan itu. Ganesan mengatakan kalau keluarga mereka tidaklah kaya raya. Jadi mereka akan memberikan 400 gram emas dan uang 100.000 rupiah. Mendengar itu, Vera pun langsung main pitam dan mengajak keluarganya untuk pulang. Om kirain dia marah karena mas kawinnya kesedikitan. Tapi Vera mengatakan kalau wanita itu bukan barang dagangan. Melihat kecantikannya si Kerti, seharusnya Vera lah yang memberikan mas kawin, bukan sebaliknya. Mendengar itu, si Kerti pun jadi respect terhadap si Vera. Apalagi pas ngeliat brewoknya si Vera yang udah kayak sikat WC. Was sekali. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah dengan sangat mewah. Bahkan sampai diiringi satu kampung sambil joget-joget. Pokoknya mereka berdua itu sangat bahagia banget. Nah, pas malam harinya, si Vera ini udah siap tempur di malam pertama. Namun dia langsung dicegat sama pamannya. Ratnam bilang sebelum Vera berperang ada satu pesan yang harus Vera ketahui. Intinya si Ratnam menegaskan cowok itu harus di atas. Maksudnya bukan di atas pas lagi itu, tapi di atas istri. Pian jelasinnya ya. Intinya sih suami itu harus superior biar istri nggak berani macem-macem. Ratnam juga ngasih gelang dari dukun biar si Kerti itu bisa terkintil-kintil sama si Vera. Di lain tempat juga kayak gitu. Ganesan mau wanti-wanti si Kerti buat nurutin semua keinginan suaminya. Jangan pernah ngelawan ataupun ngebanting suaminya sampai tuh patah tulang. Sebagai pengingat, Ganesan ngasih gelang ke Kerti biar dia jadi penyabar. Pokoknya jangan sampai si Vera itu kecewa. Nggak lama kemudian, prosesi malam pertama pun akan digelar. Namun sebelum itu, Vera menunjukkan tajinya sebagai kepala rumah tangga dulu dengan sok berwibawa. Dia pengen selalu dihormatin dan tidak boleh dibantah. Dan abis itu mereka pun tancap gas Smackdown Royal Rumble deh. Keesokan harinya diperlihatkan pertahanan Kerti yang udah jebol. Tapi sialnya pas dia ngaca, rambutnya malah bondol. Kampret, wignya malah ditindin sama si Vera. Jelas saja dengan sekuat tenaga, Kerti pun mencoba mengambil wignya itu dong. Dipiting. Selamat, suami gua tidurnya kayak kebo. Nggak pakai mikir panjang, Kerti pun langsung cabut ke kamar mandi. Setelah mandi basah, Vera pun melihat ada sesuatu di rambutnya si Kerti. Tiwas udah deg-degan, ternyata Vera sadar kalau si Kerti itu nggak keramas. Ya udah deh, mau nggak mau si Kerti pun langsung keramas. Ini mah lebih kayak nyuci sempak, kucek-kucek, sikat-sikat, banting-banting, pakai rinso lagi tuh nyuci rambutnya. Setelah pada mandi, rumah Vera pun kedatangan rombongan mobil teman-temannya si Vera.
Karena pengen show off, Vera pun bilang kalau semuanya itu adalah anak buahnya. Dia pengen meeting soal dewan desa. Nah, pas mau cabut, Vera kembali melihat gelangnya. Seketika itu juga, Vera langsung pengen show off lagi. Dia bilang kalau suami mau pergi, istri harus dada-dada. Ayo, saat tuh sekarang dada-dada sama suami. Pinter. Tapi aslinya sih, si Vera itu nggak meeting dewan, melainkan dia cuma main remi sambil mabok di kebun kelapa bareng teman-temannya. Nah, untuk lebih membuat dirinya lebih berwibawa, Vera meminta teman-temannya untuk berpura-pura datang ke rumahnya untuk minta bantuan. Jadi biar nanti si Kerti mengira kalau Vera itu emang beneran dihormati di kampung. Nggak cuman itu, teman-temannya juga berpura-pura kalau si Vera itu dicariin menteri, kapolda, hansip, biar si Vera kayak orang penting. Namun pas paman Satam menelpon si Kerti pakai bahasa Inggris, dia pun langsung kena mentalnya, karena Kerti langsung bisa menjawab dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Satam yang cuma berlagak pintar bahasa Inggris ini pun langsung jiper lah, tapi dia nggak berani bilang ke Vera kalau istrinya itu kayaknya cerdas. Nah, untuk penutupan, Vera menyuruh anak buahnya berpura-pura jadi peminta sumbangan dari kuil, biar kelihatan si Vera itu dermawan banget. Sialnya pas Vera lagi mandi, yang datang minta sumbangan beneran dari kuil. Karena nggak tahu itu, Vera dengan pedenya bilang, ambil aja uang 100 juta beb di laci. Karena dapat uang 2 gepok, Kuncir pun bilang dia akan mengundang si Vera ke perayaan kuil minggu depan sebagai tamu kehormatan. Di lain tempat di pabriknya Sidas, terlihat bila Sidas dikasih tahu kalau kemungkinan si Vera itu akan memenangkan gugatan penutupan pabrik. Mendengar itu, Das pun langsung menampar istrinya. Nah, di sini Das dikasih tahu kalau Vera sekarang udah menikah. Untuk memenangkan kasus ini, nggak ada salahnya kalau kita mengancam istrinya si Vera aja. Keesokan harinya, Vera yang mau berangkat kerja melihat rambut istrinya yang masih basah. Melihat itu, Vera pun langsung ngerikin tuh rambut palsu pakai arang kemenyan. Selamat rambutnya nggak pudel. Sialnya pas sudah capek-capek melukis lantai, tuh lukisan malah hancur gara-gara 3 bocil badung yang main kriket. Kita sebut aja Ketu-Kitu Kitil. Karena ini bocil-bocil nyolot, Kerti pun langsung mengusir dan nggak ngembaliin bolanya. Nggak lama kemudian, Vera pun tiba-tiba nelpon. Dia bilang kalau teman-teman meetingnya mau makan siang di rumah, jadi si Kerti ini disuruh nangkap ayam dan buatin kare. Ya tapi gimana ya, pegulat sih pegulat, tapi kalau disuruh ngubur-ngubur ayam ya keder juga lah. Ketika si Kerti udah ampun-ampun, 3 bocil bangor pun menawarkan bantuan, asalkan bola kriket mereka dikembaliin. Ya udah deh, sekarang tuyul-tuyul Vrindawan ini pun langsung ngubur-ngubur tuh ayam. Nggak cuma nangkepin ayam, 3 bocil ini pun disuruh ngebantuin masak. Namun pas tahu kalau si Kerti mau masak buat si Vera dan teman-temannya, mereka pun langsung males. Ternyata teman-temannya si Vera itu terkenal pelit banget, petantang-petenteng, pokoknya nyebelin. Bocil-bocil ini pun juga cerita kalau Vera dan yang lain itu cuma preman berkedok LSM. Kerjaan mereka cuma nongkrong-nongkrong, mabok-mabokan, minta THR kalau udah melebaran. Kok aneh ya? Jelas aja lah, si Kerti pun langsung shock parah. Malam harinya juga lebih parah. Vera yang minta dimasakin buat makan siang sama sekali nggak ngasih kabar dan nggak kelihatan batang hidungnya sampai malam. Karena hal itulah, Kerti pun meminta bantuan emak-emak tetangga buat ngebantuin ngabisin makanan. Nah, di sini emak-emak ini pun langsung gibah di depan istri yang lagi digibahin. Pokoknya mereka itu cerita kalau Vera itu nggak seperti yang dikira sama si Kerti. Vera itu emang tajir, tapi aslinya hartanya udah mau habis karena dia nggak kerja, cuma ngabisin uang aja buat foya-foya sama teman-temannya terus. Yang paling parah itu adalah pamannya, si Ratnam. Dia itu penggagas gerakan suami superior dari para wanita. Maka dari itu, si Vera pun jadi ketularan sedengnya kayak pamannya. Dan bener aja, pas Vera pulang ke rumah, dia pun langsung gebrak-gebrak pintu, biar kelihatan laki banget. Nah, pas melihat Kerti ketiduran di sofa gara-gara nungguin si Vera ini malah marah-marah. Bahkan pas dikasih makanan, si Vera pun jadi malah ngamuk. Intinya sih, Vera keinget omongan Ratnam tadi, pokoknya suami harus superior. Keesokan harinya, Das dan anak buahnya pun tiba-tiba mendatangi rumahnya si Vera. Nggak pakai permisi, mereka pun langsung bludus dan mengancam dan melecehkan si Kerti. Intinya sih, kalau Vera nggak mencabut tuntutan di pengadilan, maka si Kerti akan segera jadi janda dan akan digilir sama semua anak buahnya si Das. Mendengar itu, jiwa huleknya Kerti pun langsung keluar, sampai tuh remote remek. Sore harinya, Kerti bilang apa yang terjadi. Namun koplaknya, ini suami Soyes malah bilang, dasar preman kampung, bisanya cuma ngerusak remote TV doang. Padahal yang rusak istrinya, cok. Vera juga bilang selama ada dia, Kerti nggak boleh takut. Besok lagi kalau ada yang jahat, galakin aja. Tenang, Bebek akan Ayang lindungin. Beberapa hari kemudian, pembacaan putusan sidang pun digelar, yang menyatakan bila si Vera memenangkan tuntutan dan pabrik dari Das akan segera disegel. Beberapa hari setelah itu, kuil pun melakukan perayaan. Sebagai tamu istimewa yang nyumbang 100.000 rupiah, Vera dan Kerti pun hadir di sana sambil boncengan. Tapi tanpa mereka ketahui, ada orang yang sedang mengawasi mereka. Nah, pas sampai di depan kuil, Vera yang bangke ini malah minta uang sumbangannya dikembaliin. Soalnya kemarin tuh ada miskomunikasi. Namun si Kucir bilang nggak bisa lah, gila aja, uang udah dipakai buat perayaan diminta lagi.
Nggak lama kemudian Vera dapat telepon gitu. Nah, di saat itulah anak buahnya si Das langsung menyerang si Vera. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Gini-gini Vera itu jagoan loh ya. Sialnya, pas sudah di atas angin, si Vera malah digaplok kayu dari belakang, sampai tuh kepala keliengan. Di saat itulah Das pun sampai di sana pakai Rubicon KW. Intinya si Das ini pengen balas dendam ke Vera yang telah membuat dia jadi bangkrut. Ketika Das ingin ngebacok si Vera, tiba-tiba Das langsung mental sendiri. Lah kok iso? Ternyata si Karti udah masuk ke mode beringas. Nggak pakai mikir panjang, ini cewek hulek langsung nge-smackdown para preman kampung itu. Melihat istrinya melintir-melintir preman kekar, Vera pun cuma bisa melongo. Rambut lah, kok bojoku jadi bondol gini ya? Ketika semua preman udah pada pegelinu, si Das ini pun langsung mau kabur. Namun si Karti bilang, kalau sampai Das berani menyentuh suaminya lagi, Das akan jadi ayam sayur. Dan si Vera ini pun hanya bisa ngompleh pas diajak pulang sama istrinya yang ternyata Wonder Woman. Malam harinya Vera kena mentalnya. Dia nggak percaya kalau istrinya ternyata tukang gebuk. Bahkan seisi kota sekarang tahu kalau Vera tuh punya istri yang kuat bener. Nggak lama kemudian Satam pun datang. Dia langsung menunjukkan sesuatu. Ternyata Satam mengetahui bila si Karti itu adalah mantan pegulat profesional. Bahkan yang lebih kerennya lagi, Karti terkenal karena pernah ngebukin preman di terminal. Nggak cuman itu sih, Karti itu adalah lulusan kumlot di kampusnya. Mendengar semua itu, si Vera pun tambah kena mentalnya lah. Belum lagi di TV juga menayangkan kehebatan si Karti yang gebukin preman tadi siang. Pas lagi mumet-mumetnya itu, si Kuncir ternyata juga datang ke sana. Dia bilang kalau dia tuh habis digebukin sama istrinya, makanya dia kabur ke warung tuak itu. Di saat lagi panik-paniknya itu, Vera ditelepon sama bininya. Nah, sekarang tuh nggak kelihatan tuh Vera yang sok berkuasa. Dia langsung jiper. Bahkan si Vera ini minjem kotak anti istri marah sama pamannya. Hebat bener, dalam sehari dari suami superior jadi suami ayam sayur. Sesampainya di rumah, Vera yang biasanya gedor-gedor pintu pun jadi sopan bener. Bahkan pas dikasih makan, si Vera pun langsung nurut mingkem. Nah, pas ketika Vera maem, Karti mau bilang jujur, tapi Vera langsung memotong. Udah nggak usah dipikirin, aku tahu kamu mantan pegulat kok. Bagus, keren, yakinlah sumpah. Terus soal rambut pendek sekarang kan lagi model tuh, malah lebih kelihatan cantik. Terus soal lulusan kuliahan, malah lebih bagus. Anak kita besok nggak akal bodoh kayak aku. Ngok. Malam harinya Vera yang mau bobo takut-takut pas mau ngeletak. Nah, pas lihat bininya yang seksi, Vera pengen nganu-nganu. Tapi pas si Karti jepit tuh leher pakai tangan, Vera pun langsung anteng, nyekingking. Keesokannya lebih parah. Sama seperti biasa, teman-temannya si Vera datang ke rumah. Tapi Vera bilang kalau dia nggak berani keluar rumah dulu. Fangkenya, teman-temannya nggak ada niat ngajakin si Vera. Mereka pengen ngajak si Karti aja, karena ada perundingan penting yang alot. Mungkin kalau Karti yang datang untuk berunding, jadi enak. Tapi si Karti ini mah ogah ikut-ikutan. Dia bilang dia harus nyuci dan masak. Sekali lagi, teman-teman bangkainya itu malah menyuruh si Vera aja yang masak dan nyuci, biar si Vera ini bisa jadi laki yang sedikit berguna. Karena nggak punya pilihan lain, Karti pun nurut-nurut aja. Namun sekali lagi, teman-teman bangkai Vera ini pun bilang, bro, kalau istri mau pergi tuh, suami harus dada-dada. Sok atau ayo dada-dada sama istri dulu. Dada-dada. Pinter. Dan benar aja, semenjak kejadian itu, Karti pun menjadi terkenal dan sangat dihormati di sana. Sebaliknya, Vera yang biasanya disanjung-sanjung, sekarang cuma menjadi pajangan. Pernah juga pas Karti diwawancarai TV, Vera yang gak sengaja nyelonong, langsung diusir. Hedeh, sial bener nasib Mas, pengen jadi suami superior malah jadi bapuk. Tak lama kemudian diperlihatkan Ratnam yang keluar dari penjara. Lah kok bisa keluar dari penjara ya? Kapan masuknya? Bola. Pada saat perjalanan pulang, Ratnam dikasih tahu status Vera yang terbaru. Karena merasa tertipu, Ratnam pun marah besar dan menyalahkan si Ganesan. Singkat cerita, pas di rumahnya si Vera, Ratnam pun langsung ngamuk-ngamuk sama si Ganesan, dan semua isi kebun binatang pun keluar semua. Nggak cuman itu sih, Ratnam juga menghina si Karti habis-habisan.
Namun Kerti bilang dia gelut kemarin itu demi menyelamatkan suaminya. Ini Pak D nggak jelas malah bilang mending keponakannya mati terhormat daripada dia diselamatkan tapi cuma jadi kacung istri. Mendengar itu Kerti pun menjadi emosi dan kelepasan menampar si Ratnam. Nggak lama kemudian Vera pun pulang dengan marah-marah dan langsung menampar si Kerti. Nggak cuman itu sih, Vera pun nggak mau dengar alasan Kerti dan langsung mengusir istrinya itu. Ya gimana ya, Kerti jelas saja sakit hati banget lah. Niatnya sih baik, malah diperlakukan seperti ini. 1 bulan kemudian diperlihatkan bila si Kerti marah ke Ganesan karena namanya dicantumkan di kejuaraan gulat Tamil Nadu. Ganesan jelas saja bingung, wong bukan dia kok yang daftarin. Ternyata yang daftarin itu adalah babinya sendiri. Gajaran gak tega melihat putrinya cuma dahdoh pelor-pelor di rumah gara-gara galau. Karena itulah dia menyuruh si Kerti gulat lagi biar pikirannya jadi fresh. Seenggaknya sampai si Vera gak marah lagi dan menjemput si Kerti. Ganesa dan yang lain pun jelas saja gak setuju. Gimana kalau keluarganya si Vera sampai tahu dan hal ini semakin membuat masalah jadi runyam. Namun Gurjan bilang kemarin dia tuh sempat datang ke rumahnya si Ratnam, tapi dia langsung diusir dan dibilang gak becus ngurus anak. Ya udah deh, karena babenya aja udah diperlakukan seperti itu, Vera pun memutuskan untuk kembali ke dunia gulat lagi. Di lain tempat, Ratnam kembali berulah. Dia merasa terhina ketika tahu si Kerti ikut turnamen gulat lagi. Ratnam menyuruh si Vera untuk bercerai dan akan mencarikan jodoh yang lebih pulen untuk keponakannya yang unyu-unyu itu. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan ada mantan atlet gulat profesional yang bernama Lokes datang ke gymnya si Malik. Nah, pas melihat sosoknya si Kerti, ini om-om necis langsung pengen show off gitu. Ketika Lokes dijemput sama si Malik, Malik memperingatkan kalau si Kerti itu udah punya laki, jadi si Lokes jangan macam-macam. Namun Lokes yang emang predator ciwi-ciwi ini malah semangat. Dia pun bilang, cewek yang udah punya laki itu rasanya kemernyes, garing, dan renyah. Malam harinya diperlihatkan Vera yang lagi jalan sendiri di tempat sepi, langsung disikat sama anak buahnya si Das. Namun si Vera ini nggak mau kalah dong, dan dia pun gelut dengan sangat gagah berani. Setelah ngalahin semua anak buahnya si Das, Das pun kembali datang. Jelas saja Vera langsung menantang Das untuk one by one. Namun Das ogah. Alasan dia datang ke sana itu karena ditelepon sama anak buahnya karena ada hal yang penting. Tahu-tahu malah ada si Vera. Ogah bener. Das bilang gara-gara kemarin diajar sama bininya si Vera, sekarang Das udah nggak punya lagi harga diri di rumah. Sekarang ini malah galakan bininya daripada dia. Dan si Das pun langsung pulang karena dia harus umbah-umbah dan masak. Sesampainya di tempat tongkrongan, Das pun langsung nenggak cius sampai habis. Dia curhat kalau cowok-cowok yang pernah berhubungan sama si Kerti itu hidupnya pada hancur. Udah nggak ada harga dirinya sama sekali, coy. Bahkan sekarang warga kampung udah nggak kenal sama si Vera lagi, tapi lebih dikenal sebagai suaminya si Kerti. Ratnam juga bingung, karena dari kemarin-kemarin dia nyari calon bini sampai ke Kiter. Tapi semua orang yang ditawarin langsung pada nolak, karena tahu Vera kalah sama bininya. Karena bingung harus gimana lagi, Ratnam kembali berulah. Dia bilang kalau Vera harus membuktikan diri kalau dia itu bisa menang gelut lawan bininya itu, yaitu dengan cara mengikuti turnamen gulat. Kalau Vera menang lawan si Kerti, pasti Vera akan dihormatin lagi. Tapi Satam yang otaknya masih rada lempeng ini bilang, bos, itu kan turnamen gulat cewek. Emang Vera mau dipakein daster apa ikut turnamen itu? Lah gimana ya? Paman keponakan yang emang gak doyan bangku sekolahan ini pun terus memaksa. Mereka pun ngamuk-ngamuk untuk didaftarkan di turnamen gulat itu. Pokoknya harus dan kudu. Om-om muka lucu jelas saja bingung. Karena keributan itulah om-om muka lucu dipanggil Pak Malik. Setelah mendengar apa yang terjadi, Lokes yang emang lagi nepsong sama si Kerti pun punya rencana. Dia pun manas-manasin si Malik agar mengubah turnamen itu menjadi gulat bebas, biar bisa mendatangkan cuan. Karena dipanas-panasin sama si Lokes, Malik pun setuju, dan si Vera pun diperbolehkan untuk Smackdown versus bininya sendiri. Nah di rumah, Ganes meminta Kerti mundur aja dari turnamen. Nggak ada gunanya gelut sama si Vera. Nah sialnya, tukang pos malah datang membawa surat pengajuan cerai dari si Vera. Lah edan. Di lain tempat, Vera yang benar-benar nggak mudeng soal gulat dibawa Satam ke jodoh gulat India. Nah pas ketemu sama pelatih Kodagi, Vera bilang dalam 15 hari aku harus bisa gulat buat ngalahin biniku. Belum selesai ngomong tuh orang, pelatih soto ini malah menyimpulkan sendiri. Vera itu berjuang ikut turnamen gulat demi istrinya yang sedang sakit dan butuh biaya. Tapi untungnya karena kesotoyan pelatih itulah Vera pun diterima di jodoh itu. Singkat cerita, Vera pun dilatih gulat. Lah, Kuncir ngapain ikut di sini, coy? Bangkainya, Kuncir yang selalu digebukin sama bininya pengen latihan gulat biar dia nggak di smackdown terus sama bininya itu. Adalah intinya Vera dipermak habis-habisan sama pelatih Kodagi. Begitu juga dengan si Kerti yang berlatih buat ngalahin suaminya yang kampret. Namun suatu hari ada murid gulat yang dipaksa pulang sama bapaknya karena dia itu kabur pas mau dinikahin. Bapak tuh cewek langsung memberikan uang segebok buat pelatih, tapi jangan ganggu anaknya lagi. Nah di saat itulah Vera baru sadar kalau atlet wanita di India itu selalu terkekang oleh tradisi. Mereka harus memilih menjadi atlet atau menjadi ibu rumah tangga. Yang paling bangke, pas udah dipaksa jadi istri, malah suaminya kampret, kan bapuk. Mendengar itu, si Vera pun jadi kesindir.
Nah, beberapa hari kemudian pelatihan Vera pun selesai. Di saat perpisahan itu, Vera ngobrol sama pelatih. Di sini Vera pun baru tahu kalau yang membuat Kodagi masuk ke dunia gulat itu adalah istrinya. Istrinya itu sangat kuat dan merupakan atlet gulat India. Melihat itu, Kodagi nggak merasa minder. Dia bahkan mendukung keinginan istrinya sampai sekarang. Mendengar itu, Vera pun jadi jelep, kesindir lagi. Keesokan harinya, Vera mendatangi rumahnya si Ratnam, tapi pamannya lagi main gaplek di luar. Nah, karena hanya ada Bibi, Vera pun ngobrol-ngobrol dikit. Namun di sini si Vera malah diceramain habis-habisan sama si Bibi. Intinya si Bibi ini sebenarnya udah tahu kalau si Kerti itu adalah atlet gulat dan cewek berpendidikan pas di rumahnya si Kerti. Bibi juga udah pernah ngobrol sama si Kerti, kenapa dia membuang semua impiannya demi menikah dengan keponakannya yang bapuk ini. Kerti bilang kalau dia itu ingin membahagiakan suaminya dan menjadi istri yang baik. Mak, jelek lagi. Yang lebih wownya lagi, Bibi bilang kalau sebenarnya dia itu adalah lulusan S2 bahasa Inggris. Dia pun terpaksa berpura-pura jadi cewek on biar bisa dinikahkan sama si Ratnam karena dipaksa orang tuanya. Kok mirip ya? Karena kena ulti kesindir berkali-kali, Vera pun akhirnya sadar kalau ternyata jadi Kerti itu nggak mudah. Di sini si Vera pun ingin membatalkan pertarungannya. Namun pas mau ketemu sama Kerti di gym, dia dicegat sama si Lokes. Lokes bilang kalau sekarang Kerti nggak boleh diganggu. Coba aneh sampaikan ke Kerti ya, dia mau ngobrol sama ente atau enggak. Namun si Kerti kelihatan ogah dan Vera pun pergi dari sana dengan sangat kesal. Tapi aslinya sih, si Lokes itu sama sekali nggak bilang kalau si Vera itu datang ke sana untuk menemui si Kerti. Singkat cerita, berita tentang tarung bebas antara suami istri ini pun menjadi viral. Tak lama kemudian, pertandingan gulat campuran pun dihelat. Semua orang pun menanti-nanti pertandingan Vera dan si Kerti. Nah, pada saat di ruang ganti, Lokes yang cabul ini mencoba demek-demek si Kerti. Namun Kerti langsung gaplok si Lokes yang mesum ini. Karena kesal, Lokes pun langsung ke ruangannya si Malik. Namun masalah baru dimulai sekarang. Dokter mengatakan bila si Kerti itu harus mundur dari pertandingan karena hasil dari tes medis, sekarang si Kerti itu sedang mengandung 2 bulan. Malik jelas saja ingin menghentikan pertandingan itu, tapi si bangke Lokes ini bilang agar pertandingan lanjut dan gak perlu bilang ke Kerti kalau dia sedang hamil sekarang. Intinya sih, balik lagi, cuan-cuan bos. Tak lama kemudian pertandingan yang ditunggu-tunggu pun tiba antara Vera dan si Kerti. Singkat cerita, pasangan suami ini pun saling bergulat. Ini gulat beneran loh ya, bukan gulat di kasur. Tapi belum juga satu babak, si Kerti pun tiba-tiba langsung pingsan dan lemes. Melihat kejadian itu, dokter pun langsung membawa si Kerti ke rumah sakit. Vera yang pengen ngintilin malah gak diperbolehkan untuk ikut. Lokes juga bilang, karena Kerti pingsan, sekarang Vera harus melawan pegulat cewek yang lain. Jelas saja si Vera ogah lah, karena dia pengen ikut gulat itu karena pengen melawan istrinya, bukan cewek lain. Karena terus dihina sama si Lokes, Vera pun malah menantang si Lokes. Lah edan, Vera nantang pegulat peraih medali emas di Asian Games. Singkat cerita, mereka pun langsung tarung bebas di atas ring. Ya gimana ya, Vera yang baru belajar gulat 15 hari jelas saja bukan tandingannya si Lokes lah. Namun pas si Vera udah babak belur, Lokes bilang kalau Kerti itu sekarang sedang hamil dan Vera yang geblek ini malah mengajak gulat istrinya. Dasar suami babuk. Lokes juga bilang setelah Kerti keguguran, dia akan mengincar si Kerti. Mendengar kenyataan itu, Vera pun langsung jadi super sayap Rinda Van Man. Si Lokes ini pun langsung diajar habis-habisan. Bahkan wasit yang mau memisahkan pun nggak berkutik. Pokoknya si Lokes itu sampai babak belur. Muter rawe, pelintir-pelintir kumis dulu. Setelah mendapat kemenangan itu, Vera pun diwawancari media. Di sini Vera pun mengatakan bila dia sangat mencintai si Kerti. Dia juga bilang ingin Kerti kembali bersamanya lagi dan akan mendukung impiannya menjadi pegulat profesional. Kerti pun mengatakan dia itu baru belajar gulat selama 15 hari, tapi badannya udah atit-atit semua. Dia nggak bisa membayangkan istrinya yang bergulat selama 15 tahun dan masih harus menjadi ibu rumah tangga untuk dirinya. Di rumah sakit, Kerti yang melihat itu tak kuasa meneteskan air matanya. Gak lama kemudian Vera pun datang ke rumah sakit. Namun si Kerti masih aja jual mahal gitu. Kerti pun bilang dia mendingan cerai aja dan akan membesarkan anaknya untuk menjadi pegulat. Mendengar itu, Vera pun meminta maaf dan berjanji akan mendukung Kerti sebagai pegulat. Dan filmnya pun berakhir asik. Ada yang nyempil dikit. 2 tahun kemudian, diperlihatkan bila si Kerti udah kembali ke dunia gulat. Tentu aja dia didukung oleh suaminya dan anaknya dong. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Panjang bener om cuap-cuapnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan Pirmilatin.